Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan turunan gitu ya. Jadi diketahui jika fx sama dengan cos x min sin x dibagi sin x, dengan sin x-nya itu tidak boleh sama dengan 0, yang ditanyakan adalah f aksen dari v per 3. Oke, di sini kita cari terlebih dahulu turunan dari fx-nya. Kita tahu ya, kalau misalkan fx-nya itu adalah merupakan pembagian u dibagi v, kayak gini polanya, maka f aksen x atau turunannya itu akan sama dengan u aksen v min v aksen u dibagi dengan v kuadrat. Nah, ini polanya seperti ini. Jadi, kita perhatikan di sini kan cos x min sin x dibagi sin x yang mana bentuknya pembagian, berarti bagian atas atau cos x min sin x bisa kita misalkan sebagai u. Jadi bisa kita tulis kayak gini. U sama dengan cos x min sin x. Kemudian di sini kan kita perlu mengetahui u aksen. U aksen di sini adalah turunan dari persamaan u-nya, berarti kita cari nih u aksen. Nah, cos x itu diturunkan terhadap x itu adalah min sin x. Kemudian sin x diturunkan terhadap x itu adalah cos x. Jadi min cos x ya. Di sini min karena ininya min. Turunan sin adalah positif cos kayak gitu. Oke, kita udah tahu u aksen, sekarang yang v. V-nya itu bagian bawahnya, bagian penyebut. Dari sini diketahui dari soal V-nya adalah sin X. Berarti sin X, kemudian V aksen, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, kita udah tahu U aksen, V, dan V aksen. Langkah selanjutnya, di sini kita kasih tarik garis lurus, kita akan cari F aksen X terlebih dahulu. Maka ya, F aksen X itu kita akan mengikuti pola U aksen V dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Sekarang kita bisa masukkan nilai-nilainya. U aksen itu yang ini ya, min sin X min cos X. Kita kasih kurung, min sin X min cos X. Kemudian V-nya adalah ini, sin X dikalikan dengan sin X. Dikurangi dengan V aksen adalah ini, cos X. Cos X, U-nya adalah ini, cos X min sin X. Cos X min sin X. Kemudian gak kelihatan ya, kayak gini ya, dibagi dengan V kuadrat, yang mana V-nya adalah ini, sin X, berarti sin kuadrat X. Nah, sekarang kita tinggal kalikan terlebih dahulu nih teman-teman. F aksen X sama dengan min sin X dikali sin X, itu jadi min sin kuadrat X. Kemudian min cos X dikali sin X, kita tulis yang sin dulu aja ya, jadi min sin X cos X. Kemudian dikurangi cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X. Kemudian min cos X dikalikan dengan min sin X. Nah, ini negatif dikali negatif berarti positif. Kita tulis dulu positifnya. Lalu cos X dikali sin X itu adalah sin X cos X. Ya, kita tulis dulu yang sin X-nya. Kemudian dibagi dengan sin kuadrat X. Nah, perhatikan terlebih dahulu, min sin X cos X ditambah sin X cos X itu hasilnya akan sama dengan 0. Jadi ini boleh kita coret aja. Maka yang tersisa di F aksen X itu adalah min sin kuadrat X, yang ini ya, dikurangi dengan cos kuadrat X, dibagi dengan sin kuadrat X. Kemudian kita perhatikan, yang bagian atas itu sama-sama bernilai negatif. Jadi bisa kita tulis juga nih kayak gini ya. Negatifnya kita keluarkan. Negatif sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X. Nanti kita jelasin kenapa bisa kayak gini. Dibagi sin kuadrat X. Nah, kita lihat min dikalikan sin kuadrat X itu akan sama dengan min sin kuadrat X. Min dikali cos kuadrat X akan sama dengan min cos kuadrat X. Di sini kita hanya ubah bentuknya saja, ingat. Nah, kemudian ya di sini berdasarkan sifat trigonometri, kita tulis di sini sifat trigonometri. Kita tahu kalau misalkan sin kuadrat X itu kalau ditambah dengan cos kuadrat X itu hasilnya akan sama dengan 1. Sehingga ini juga sama ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Berarti F aksen X itu akan sama dengan min 1 dibagi dengan sin kuadrat X. Nah, ini negatif karena ini kita keluarkan ya tadi negatifnya. Kita udah tahu F aksen X, sekarang kita cari F aksen V per 3. Yang mana berarti X di sini kita ganti jadi V per 3. Jadi F aksen V per 3 sama dengan min 1 per sin kuadrat X.
X-nya kita ganti dengan V per 3. Karena semua X di persamaan ini kita ganti dengan V per 3 ya. Di sini ada X, di sini ada X, berarti di sini V per 3, di sini V per 3. Lalu berapa sih V itu? Jadi V itu adalah 180 derajat, kayak gitu. Maka kalau V per 3, berarti tinggal 180 derajat aja dibagi dengan 3, yang mana hasilnya adalah 60 derajat. Kayak gitu. Jadi F aksen ini bisa kita tulis juga. Jadi F aksen 60 derajat sama dengan min 1 dibagi sin kuadrat dari 60 derajat. Nah, kita tahu kalau sin 60 itu tuh adalah setengah akar 3. Berarti kita bisa tulis F aksen dari 60 derajat itu adalah min 1 dibagi dengan setengah akar 3. Setengah akar 3, ingat ini kan sin kuadrat, berarti dikuadratkan. Kayak gitu. Oke, kita tulis kelanjutannya di sebelah sini ya. Kita tarik garis dulu. Nah, kita lanjutin di sini. Kita tulis dulu deh, F aksen dari 60 derajat atau V per 3 gitu ya adalah min 1 dibagi setengah akar 3 dikuadratkan. Nah, kita lihat F aksen 60 itu sama dengan min 1 dibagi setengah dikuadratkan itu adalah 1 per 4. Kemudian akar 3 dikuadratkan adalah 3. Ini dikali ya, jangan lupa. Jadi F aksen dari 60 derajat sama dengan min 1 dibagi 1 dikali 3 adalah 3 dibagi dengan 4. Lalu ini kan asalnya di bawah ya. 3 per 4 itu asalnya di bawah. Jadi min 1 dibagi dengan 3 per 4. Nah kalau misalkan pengen berubah jadi perkalian itu tuh bisa tapi harus dijungkirkan. Jadi 3 per 4 itu ditulis menjadi 4 per 3. 4 yang asalnya di bawah jadi di atas, 3 asalnya di atas jadi di bawah. Jadi bisa kita simpulkan F aksen dari V per 3 gitu ya, atau F aksen dari 60 derajat itu akan sama dengan min 1 dikali 4 adalah min 4 dibagi dengan 3, kayak gitu. Nah, jadi ini jawabannya. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.